Kenzi tertegun. Begitu dia melihat mata Alexa yang memerah, dia segera merespon dengan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Alexa. Sungguh, aku hanya sedikit tidak sehat, kau tidak perlu khawatir. Aku tidak memberitahumu karena aku pikir ini bukan masalah besar. Ayo, biarkan aku mengantarkanmu ke sana. Lanjut Kenzi. Kali ini Alexa tidak menolak. Dia membantu Kenzi berdiri. Semua yang berhubungan denganmu, tidak peduli sekecil apapun, itu penting untukku. Ditambah lagi antara pasangan, hanya karena tidak mempedulikan masalah kecil, maka perlahan-lahan akan terbangun menjadi sebuah masalah yang besar. Aku bisa pergi, tapi dalam perjalanan, kau harus membeli obat dan aku harus memastikan kau meminumnya. Sikap Alexa sangat tegas. Menatapnya, Kenzi merasa seakan baju zirahnya teriris satu potong. Dia tidak marah, yang bisa dia lakukan hanya mengakui kekalahannya. Dalam perjalanan ke stasiun radio, Alexa keluar dari dalam mobil saat setengah perjalanan untuk membeli obat dan mengambil air hangat. Hanya setelah dia melihat Kenzi telah minum obat barulah dia merasa tenang. Kenzi melihat ekspresi gelisah di wajah Alexa, dan mengungkapkan senyum simpul, "Aku sudah minum obat, kau masih marah? Lain kali jika terjadi hal seperti ini, kau masih tidak akan memberitahuku?" Alexa meliriknya dan bertanya, "Aku tahu kau kuat dan bisa menemukan cara untuk mengatasi masalah. Kau tidak pernah membiarkan orang-orang melihat sisi baikmu. Namun, pasangan yang sudah menikah itu harus saling mengandalkan satu sama lainnya ketika mereka berada di titik terlemah. Kau mungkin berpikir ini adalah masalah kecil, tapi ini membuatku khawatir. Sayang, jenis cinta yang aku inginkan tidaklah rumit. Aku hanya ingin seseorang yang peduli padaku dan aku juga bisa balik mempedulikannya." Setelah mendengarkan perkataannya, Kenzi terdiam untuk beberapa detik sebelum mengulurkan tangan dan menarik Alexa ke dalam pelukannya. "Aku tidak akan menyembunyikan hal ini darimu lagi. Aku akan mendengarkanmu." Alexa memukul dada Kenzi dengan lembut sebagai aksi protes sebelum melingkarkan lengannya di pinggang Kenzi. Sebagai raja dari kerajaan hiburan, sangat normal bagi Kenzi untuk membuat keputusan tanpa mengedipkan mata. Lagi pula, dunia ini adalah tempat yang kejam dan industri hiburan kemungkinan adalah industri yang paling kejam dari semuanya. Meski dia sampai ke tahap harus bersikap pura-pura, tetapi dia tetap bukan jenis orang yang akan menunjukkan sisi dirinya yang sebenarnya kepada orang lain. Namun, gadis yang dalam pelukannya ini, begitu cemas akan keadaannya hanya karena flu biasa. Rasanya gadis ini seakan telah menampilkan sisi paling dasar dan murni dalam bentuk interaksi manusia kepadanya. Itu benar, jika kau mencintai seseorang, pergilah untuk menunjukkan cintamu, merengek di hadapan mereka, marah di depan mereka dan berikan seluruh yang kau miliki kepada mereka. Kenapa harus menahan diri bahkan di depan orang yang kau cintai? Pasangan yang berbahagia itu saling berpelukan dalam diam, seakan mereka saling menyerap kehangatan dari tubuh masing-masing. Beberapa saat kemudian, alarm di ponsel Alexa berbunyi. Waktu sudah menunjukkan pukul 19.50, pertemuan di stasiun radio akan segera dimulai, tapi Alexa masih dalam perjalanan. Alexa mengerutkan alisnya, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Kenzi mengambil ponsel itu dari tangannya dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu susah." Di dalam ruang meeting di stasiun radio, manajer stasiun radio, penyiar dan tamu lainnya telah tiba, namun Alexa masih belum muncul. Sang manajer melirik Natalie yang duduk di kursi Alexa, ada rasa jijik yang terlintas di wajahnya. Hati Natalie sedikit tenggelam, dia punya firasat buruk. Stasiun radio ini sangat terkenal dalam industrinya. Meskipun acara radio mereka tidak disiarkan secara langsung, tetapi mereka memiliki reputasi yang hebat karena produksi yang baik dan cara kerja mereka. Tentu saja,
Ada banyak selebriti yang ingin masuk ke dalam acara ini. Sebagai model yang baru sedikit terkenal, Alexa memiliki sedikit pengaruh dibanding keempat tamu yang telah diundang. Namun Alexa begitu tidak pedulinya sampai membiarkan asistennya yang hadir dalam meeting ini. Sang manajer itu adalah pria berumur sekitar 30 tahunan. Karena dia telah memiliki sedikit uban di rambutnya, dia terlihat lebih tua dari usianya. Dia menunjuk pada Natalie dan berkata, "Ya, kau boleh pergi. Beritahu modelmu jika dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam acara kami lagi." Bukan berarti Natalie tidak berusaha untuk menyelamatkan keadaan, tetapi pria itu menolak untuk mendengarkannya. Tidak peduli apa alasannya, jika seseorang tidak muncul pada waktu yang telah dijadwalkan baginya, itu artinya mereka tidak cukup profesional dan tidak punya etika kerja. Orang lain di ruangan itu juga menatap Natalie dengan tidak sabar. Sepertinya mereka ingin menyuruhnya bergegas untuk pergi agar dia bisa berhenti menunda perkembangan pekerjaan mereka. Semua orang telah bergegas datang dari berbagai lokasi. Alexa bukan satu-satunya yang sibuk. Natalie dengan enggan bangkit dari kursinya. Saat dia sudah akan pergi, Alexa sampai di depan pintu dan menarik napas. "Maaf, aku terlambat." Melihat Alexa, sang manajer berdiri dan berteriak dengan marah. "Apa kau pikir ini adalah pasar di mana kau bisa datang kapanpun kau inginkan? Alexa, biar ku beritahu, bawa asistenmu dan pergi dari sini." Untuk seseorang yang bergantung pada rumor pemanjat ranjang untuk menjadi terkenal, beraninya kau memperlakukan dirimu seperti orang penting. Alexa sempat bingung untuk sesaat sebelum menenangkan dirinya dan menarik Natalie ke sisinya. "Ayo Natalie, kita pergi." "Alexa, nggak apa-apa." Alexa menggelengkan kepalanya dan melihat orang-orang di ruangan pertemuan. Dia tidak merasa terhina sama sekali dan berjalan keluar dengan penuh percaya diri. Itu adalah orang pertama yang terlambat dalam salah satu acaraku. Memangnya dia pikir siapa dia? Setelah melampiaskan kemarahannya, sang manajer kembali ke kursinya untuk melanjutkan meeting. Namun, pada saat ini, asistennya masuk dengan seorang pria. Pria itu mengenakan setelan rapi dan memakai sepasang kacamata berbingkai hitam yang bertengger di hidungnya. Asisten Gilang, "Ternyata kau. Aku tidak tahu kau akan datang. Maaf aku tidak keluar untuk menyapamu." Sang manajer itu bangkit berdiri dan menyapa Gilang dengan penuh rasa hormat. "Tidak perlu bersikap sopan. Aku ada di sini mewakili Presdir Kenzi untuk mengumumkan sesuatu. Mandala Entertainment memutuskan untuk mengakhiri sponsornya untuk stasiun radio ini." Pria itu tertegun. Sejak kapan dia berbuat buruk terhadap Kenzi Leonard? Dia segera mengundang Gilang keluar ruangan untuk berbicara. Apa maksudnya ini? Acara berjalan dengan lancar. Apakah kita melakukan sesuatu yang membuat Presdir tidak senang? Sejak kau tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjelaskan, Presdir kami juga bisa melakukan hal yang sama padamu. Model itu, Alexa, terlambat karena Presdir kita. Tidak masalah baginya untuk tidak ikut dalam acaramu, tapi Presdir kita harus membalas kebaikannya. Jadi katakan saja kalian kurang beruntung. Setelah mendengar ini semua karena Alexa, pria itu merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Semua hasilnya selama bertahun-tahun ini telah membuatnya memiliki kepribadian yang sombong. Dia sampai lupa bagaimana cara memberikan kesempatan bagi orang lain. Siapa sangka dia akan berhadapan dengan teguran seperti ini. "Asisten Gilang, bisakah kau membantuku memohon pada Presdir? Kita tidak bisa menghentikan acara ini begitu saja." Bagi Presdir Kenzi, menghentikan pertunjukan ini berarti akan ada sebuah acara baru yang akan dimulai. "Aku akan mengingatnya, mulai sekarang aku tidak akan lagi menjadi sombong." Dahi sang manajer stasiun radio itu telah meneteskan keringat dingin. Ini adalah karirnya, sesuatu yang telah dia dapatkan dengan kerja keras.
dia tidak bisa menyerah begitu saja. Alexa hanya datang terlambat kurang dari 1 menit. Sudah cukup buruk bagimu untuk menyuruhnya pergi tanpa membiarkan dia menjelaskan. Apakah perlu untuk menghinanya seperti itu? Kau bisa memanggil Alexa sendiri dan mohon pengampunan darinya. Juga, Presdir Kenzie tidak ingin mendengar rumor konyol. Perhatikan ucapanmu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.